Perkenalkan, nama aku Galatia Citra Andriastuti, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Setiabudi Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video tentang komponen ekuitas, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. So, tonton terus ya videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan hal tersebut adalah: 1. Untuk memperkecil pajak, 2. Untuk meningkatkan laba bersaham dan pengembalian atas ekuitas, 3. Mengurangi jumlah pemegang saham, 4. Membentuk pasar bagi saham, 5. Saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. Dan yang terakhir, saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Pembelian saham treasury oleh BUMN. Pada saat krisis global tahun 2008 yang lalu, indeks bursa saham Indonesia anjlok besar dari 2.830 per tanggal 9 Januari 2008 menjadi 1.352 pada penutupan 30 Desember 2008, atau setidaknya turun sekitar 50%. Sebagai contoh, harga saham PT Astra International turun dari level tertinggi pada 9 Januari 2008 sebesar 29.600 hingga menjadi 7.100 pada 29 Oktober 2008. Untuk mendukung upaya pemulihan pasar, Menteri BUMN meminta agar BUMN melakukan pembelian saham sendiri. Selain untuk memulihkan kepercayaan pasar, juga untuk menunjukkan bahwa kinerja BUMN masih baik dan keseriusan dalam menghadapi krisis global. Setelah krisis berlalu, pasar modal Indonesia berangsur pulih, harga saham meningkat, dan IHSG semakin menguat. Pembahasan yang kedua yakni tentang penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain atau yang biasa disebut dengan Other Comprehensive Income adalah komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurangi beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang diisyaratkan dalam PSAK lainnya. Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi 1. Perubahan dalam surplus revaluasi. Bisa dilihat di PSAK 16 Revisi 2011 Aset Tetap dan PSAK 19 Revisi 2009 Aset Tak Berwujud. 2. Keuntungan dan kerugian aktuaria atas program manfaat pasti diakui. Bisa dilihat di PSAK 24 Revisi 2013 Imbalan Kinerja. 3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dan entitas asing. Bisa dilihat di PSAK 10 Revisi 2009 Pengaruh perubahan kurs valuta asing. 4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Bisa dilihat di PSAK 55 Revisi 2013 Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Dan yang terakhir, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas dapat dilihat di PSAK 55 Revisi 2013 Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Pembahasan yang ketiga yakni tentang pengakuan dan pengukuran dalam saham treasury. Dalam pengukuran transaksi untuk saham treasury ada dua metode, yakni metode biaya dan metode nilai nominal. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode biaya perolehan. Saham treasury ini dilaporkan pada bagian ekuitas perusahaan dan bersifat sebagai pengurang total. Pada saat penjualan lagi, harga pasar kemungkinan akan berubah dari harga pembelian kembali, dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Jika saham treasury sudah cukup lama dimiliki perusahaan dan tidak dijual lagi kepada investor yang berminat, maka perusahaan dapat melakukan pembatalan saham treasury. Jumlah saham yang beredar dan ditempatkan akan berkurang nilainya sebesar nilai nominal saham yang dibatalkan. Selisih dari harga pembelian kembali dan nilai nominal akan dikurangkan terhadap saldo laba.
1. Metode biaya. Saat akuisisi saham treasury, maka akun saham treasury didebit sebesar biaya perolehan dan melaporkan akun saham treasury sebagai pengurang dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Pada saat penjualan kembali, saham treasury dijual kembali, maka jumlah yang sama yaitu sebesar nilai pembelian akan dikreditkan. Apabila saham treasury diperoleh dalam waktu yang berbeda-beda, maka perusahaan dapat memilih harga perolehan yang digunakan ketika menjual kembali saham treasury tersebut berdasarkan alternatif persediaan, yaitu identifikasi khusus, biaya rata-rata atau FIFO. Jika saham treasury dijual kembali dengan harga di atas harga perolehan, maka kelebihan tersebut dikreditkan pada akun agio saham treasury. Selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan, karena keuntungan dari penjualan terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan aset, dan saham treasury bukan merupakan aset, dan pengakuan keuntungan tidak dapat dilakukan dari transaksi saham dengan pemegang saham sendiri. Jika saham treasury dijual kembali dengan harga di bawah perolehan, maka selisih tersebut didebitkan pada akun agio saham treasury. Apabila selisih harga di bawah harga perolehan melebihi saldo kredit pada akun agio saham treasury, maka saldo laba didebit untuk kekurangan tersebut. Perlakuan akuntansi transaksi saham treasury dengan metode biaya. Berikut contoh transaksi dan ayat jurnal saham treasury PT Budi berdasarkan metode biaya. 1. Pengeluaran saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp500 pada harga pasar sebesar Rp5.000. Kas didebit sebesar Rp5 miliar yang didapat dari 1 juta lembar saham dikali Rp5.000. Modal saham-saham biasa dikredit sebesar 500 juta yang diperoleh dari 1 juta lembar saham dikali Rp500. Agio saham biasa dikredit sebesar Rp4.500.000 yang diperoleh dari selisih antara kas dikurang modal saham biasa. 2. Pembelian saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp6.000. Saham treasury didebit sebesar 600 juta yang diperoleh dari 100.000 lembar saham dikali Rp6.000. Kas dikredit sebesar 600 juta yang diperoleh dari 100.000 lembar saham dikali Rp6.000. 3. Penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli sebanyak 50.000 lembar dengan harga Rp7.500. Kas didebit sebesar 375 juta yang diperoleh dari 50.000 lembar saham dikali Rp7.500. Saham treasury dikredit sebesar 300 juta yang diperoleh dari 50.000 lembar saham dikali Rp6.000. Agio saham treasury dikredit sebesar Rp75 juta yang diperoleh dari selisih antara kas dikurang saham treasury. 4. Penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp4.500. Kas didebit sebesar Rp45 juta yang diperoleh dari 10.000 lembar saham dikali Rp4.500. Agio saham treasury didebit sebesar Rp15 juta. Saham treasury dikredit sebesar Rp60 juta yang diperoleh dari 10.000 lembar saham dikali Rp6.000. 5. Penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 30.000 lembar dengan harga Rp3.000. Kas didebit sebesar 90 juta yang diperoleh dari 30.000 lembar saham dikali 3.000. Agio saham treasury didebit sebesar 60 juta. Saldo laba didebit sebesar 30 juta. Saham treasury dikredit sebesar 180 juta yang diperoleh dari 30.000 lembar saham dikali Rp6.000. 2. Metode nilai nominal. Saat akuisisi saham treasury, maka pencatatan semua transaksi dalam saham treasury pada nominalnya
dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang dari modal saham. Saat pembelian saham treasury, maka saham treasury didebit sebesar nilai nominal saham dan didebit agio saham biasa sebesar selisih antara nilai nominal dengan harga pengeluaran saham biasa. Apabila harga pembelian saham treasury lebih tinggi dari harga pengeluaran saham biasa, maka saldo laba akan didebit. Dan sebaliknya, apabila harga pembelian saham treasury lebih rendah dari harga pengeluaran saham biasa, maka akan dikredit agio saham treasury. Jika saham treasury dijual dengan harga di atas nilai nominal dan harga saham pada saat pengeluaran, maka saham treasury dikredit sebesar nilai nominal dan selisih antara harga perolehan dengan harga penjualan kembali diakui dengan mendebit akun agio saham biasa. Sedangkan jika saham treasury dijual dengan harga di bawah nilai nominal, maka saham treasury dikredit sebesar nilai nominal saham dan agio saham treasury didebit sebesar selisih antara nilai nominal dengan harga penjualan. Perlakuan akuntansi transaksi saham treasury dengan metode nilai nominal. Berikut contoh transaksi dan ayat jurnal saham treasury PT Budi berdasarkan metode nilai nominal. 1. Pengeluaran saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp500 pada harga pasar sebesar Rp5.000. Kas didebit sebesar 5 miliar yang diperoleh dari 1 juta lembar dikali Rp5.000. Modal saham-saham biasa dikredit sebesar 500 juta yang diperoleh dari 1 juta lembar saham dikali Rp500. Agio saham biasa dikredit sebesar 4.500.000.000 yang diperoleh dari selisih antara kas dikurang modal saham biasa. 2. Pembelian saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp6.000. Saham treasury didebit sebesar Rp50 juta, agio saham biasa didebit sebesar Rp450 juta, saldo laba didebit sebesar 100 juta, dan kas dikredit sebesar 600 juta. 3. Penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli sebanyak 50.000 lembar dengan harga Rp7.500. Kas didebit sebesar 375 juta yang diperoleh dari 50.000 lembar saham dikali 7.500. Saham treasury dikredit sebesar 25 juta yang diperoleh dari 50.000 lembar saham dikali Rp500. Agio saham biasa dikredit sebesar 350 juta yang diperoleh dari selisih antara kas dikurang saham treasury. 4. Penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 10.000 lembar saham dengan harga Rp4.500. Kas didebit sebesar Rp45 juta yang diperoleh dari 10.000 lembar saham dikali Rp4.500. Saham treasury dikredit sebesar Rp5 juta yang diperoleh dari 10.000 lembar saham dikali Rp500. Agio saham biasa dikredit sebesar Rp35 juta yang diperoleh dari selisih antara kas dikurang saham treasury. 5. Penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 30.000 lembar dengan harga Rp3.000. Kas didebit sebesar Rp90 juta yang diperoleh dari 30.000 lembar saham dikali Rp3.000. Saham treasury dikredit sebesar Rp15 juta yang diperoleh dari 30.000 lembar saham dikali Rp500. Agio saham biasa dikredit sebesar Rp75 juta. Sekian video presentasi dari saya tentang komponen ekuitas, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.